jaga sholat walaupun kita sibuk, walaupun kita hektik sekali, walaupun padat sekali urusan bisnis, urusan kerjaan, urusan karir, urusan konten. Jangan lupa tunaikan sholat. Kita akan benar-benar dibahagiakan Allah kalau kita jaga sholat kita. Dan salah satu hal yang paling pertama Allah hisab, dan ini bahkan awal pembuka hisab kita besok, dan satu pembuka hisab pada hari kiamat saat semua manusia berdiri akan dihisab masing-masing. Kata Nabi, inna awal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu. Amal yang paling pertama akan Allah hisab, amal itu bernama apa? Salat. Jangan tinggalkan salat, karena disitulah letak kebahagiaan kita dunia akhirat. Jamaah tahu nggak kenapa begini ya? Kenapa Allah wajibkan kita sholat? Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala mau bagi tahu sama kita tentang satu hal yang mungkin kebanyakan kita sering melupakannya. Salah satu diksi azan saat Bilal atau saat muadzin itu mengumandangkan azan, ada diksi kalimatnya setelah hayya 'alas shalah. Setelah itu hayya 'alal falah, wahai hambaku, kemarilah, aku bagikan untukmu kesuksesan, aku berikan untukmu kemenangan, aku berikan untukmu falah, keberhasilan, keberuntungan. Jadi sebenarnya dengan 5 waktu panggilan sholat yang dikumandangkan sama muazin, ini Allah mau bagikan kesuksesan buat kita sebenarnya. Hambaku, aku beri kamu 5 waktu sholat, ini kunci kesuksesanmu, kemarilah, aku beri kepadamu. Jadi sholat itu sebenarnya Allah lagi mau bagikan kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan, kemenangan, kejayaan. Tapi kadang-kadang kitanya yang nolak. Tapi kadang-kadang kitanya yang skip panggilan Allah. Tapi kadang-kadang kitanya yang reject. Allah udah ajak kita, Allah udah undang kita, tapi kita nggak datang penuhi undangan Allah. Jadi sebenarnya ada esensi yang kuat. Kenapa kalimatnya wa aqimis sholata li dzikri? Tunaikan sholat oleh kalian, karena di balik sholat yang kalian tunaikan itu tersimpan rahasia kemenangan-kemenangan dari mereka-mereka yang dahulu sudah pernah Allah jayakan. Kuncinya apa sih jamaah? Umar bin Khattab menaklukkan Palestina. Kuncinya apa sih hadirin? Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel. Kuncinya apa sih hadirin? Salahuddin Al-Ayyubi sehebat itu bisa membuka Baitul Maqdis. Salat. Mereka bukan lulusan Oxford University, Harvard University. Mereka cuma memperbaiki salat mereka, memperbaiki hubungan mereka sama Allahnya. Allah memperbaiki hubungan mereka dengan sesamanya, dan Allah memperbaiki apa yang mesti diperbaiki dalam hidupnya. Sehingga orang-orang yang memperbaiki salatnya itu diperbaiki keadaan hidupnya, diperbaiki kemenangannya, diperbaiki dalam setiap derap langkahnya, diperbaiki keputusan dalam kebijakan yang mau diambilnya, diperbaiki langkah kakinya, diperbaiki circle-circle-nya. Kan lewat sholat. Kita kira, ya Allah beri kami kesuksesan. Lalu kita kira kesuksesan datang dari langit secara tiba-tiba? Enggak. Saat kita minta, ya Allah berikan kami kesuksesan, boleh jadi jalurnya Allah pertemukan dulu dengan yang gak amanah, Allah pertemukan dulu dengan yang khianat, Allah pertemukan dulu dengan penipu, Allah pertemukan dulu dengan mereka yang curang dalam mengurangi timbangan saat berdagang. Allah pertemukan dengan hal-hal yang seperti itu untuk kita kemudian belajar, lalu memperbaiki diri, lalu mungkin terjatuh lagi, lalu memperbaiki diri lagi, lalu kita bertahan, konsisten, disiplin. Di situ ada kemenangan. Semuanya dibuka dari mana? Sholat. Masih ingat nggak waktu Muhammad Al-Fatih bilang sama prajurit-prajuritnya, siapa di antara kalian, semuanya prajuritnya berdiri jamaah, suruh berdiri semuanya, siapa di antara kalian yang hari ini tidak puasa, silahkan duduk. Ada sebagian yang duduk. Siapa di antara kalian yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan sholat sunnah, setelah baliknya silahkan duduk. Beberapa sebagian duduk.
Siapa di antara kalian yang tidak pernah tinggalkan sholat tahajud seumur hidupnya semenjak balik? Silakan duduk. Sebagian besar duduk. Siapa di antara kalian tidak pernah meninggalkan yang namanya sedekah di waktu subuh? Silakan duduk. Sebagian kecil duduk. Dan ketika pertanyaan terakhir, siapa di antara kalian yang sedikit pun tidak pernah memaksiati Allah dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah, dan dia selalu berbaik sangka kepada Allah? Silakan duduk. Hampir semuanya duduk kecuali berdiri satu sosok. Siapa itu? Muhammad Al-Fatih. Pantas jemaah. Pemimpinnya pemimpin kualitas jawara, nggak pernah ninggalin tahajud, nggak pernah ninggalin sholat sunnah, nggak pernah ninggalin sedekah subuh, nggak pernah ninggalin banyak kebaikan. Sosok itu yang membuka Konstantinopel, benteng yang nggak pernah tertakluk 1100 sekian puluhan tahun itu dibuka sama anak muda 21 tahun bernama Muhammad Al-Fatih. Kenapa masjid ini juga dinamakan dengan nama itu? Salah satu spiritnya, mudah-mudahan nanti lahir dari rahimnya Masjid Maf adalah sosok anak-anak muda yang kelak membuka gerbang-gerbang kemuliaan Islam. Salah satunya anak-anak kita. Itu anak-anak yang sekolah di SHQ, anak-anak yang sekolah di D2, yang insya Allah mudah-mudahan makin barokah ilmu beliau, lalu dimanfaatkan oleh umat. Ambil bagian. Mulainya dari apa? Perbaiki sholat. Awalannya dari perbaiki sholat. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga sholat kita, Allah jaga juga kita bisa termudahkan untuk memperbaiki apapun yang harus diperbaiki. Wa aqimis salata li dzikri. Wa aqimis salah li dzikri. Tunaikan sholat li dzikri. Untuk apa? Mengingat Allah. Sholat itu nggak untuk yang lain-lain, bukan untuk nyalek, bukan untuk tolong ya, ini saya lagi sholat subuh keliling nih, saya lagi ada program suling. Ternyata sulingnya beliau ada maksud, subuh keliling supaya jangan lupa A, jangan lupa B, jangan lupa C. Ada kadang pesanan-pesanan yang dibawa dalam sholat. Ada untuk mungkin tadi supaya dia dipilih jadi salah satu calon atau A atau B. Sebenarnya bukan itu tujuan kita sholat. Aqimis sholah. Akim itu artinya dirikan. Mulai dari dirikan apa? Bangun masjidnya. Makmurkan kalau udah terbangunnya. Kan kemarin udah. Kan 2 tahun yang lalu Allah beri taufik. Kita pelan-pelan sama-sama bareng-bareng. Terima kasih juga teman-teman TikTok, YouTube, Instagram yang sudah bareng-bareng ikut andil membangun Masjid Muhammad Al-Fatih dari 2 tahun yang lalu. Dari pembebasan tanahnya dan semuanya ikut terlibat. Semoga Allah ganti dengan surga Firdaus. Kan udah. Wa aqim, dan dirikanlah. Dirikan tempat sholatnya kan udah. Apakah setelah berdiri lantas dibiarin gitu aja? Enggak. Setelah berdiri, what next? Apa sih selanjutnya? Setelah berdiri, apakah ini hanya sekedar jadi bangunan yang kemudian kita tinggalkan? Bukan. What next? Setelah kita mendirikan tempat sholatnya, berdiri dengan kokoh masjidnya, what next? Maka berikutnya adalah memakmurkannya, merawatnya, menjaganya, dan memanfaatkan masjid ini agar supaya maslahat untuk umat. Makanya jemaah, ini kalau pelan-pelan nanti kita punya semangat yang sama, yuk kita jaga. Ini punya kita bersama, punya Allah tentunya ya, masjid punya Allah. Kita diamanahkan untuk memakmurkannya bersama-sama, makmurkan sama-sama. Jamaah ajak keluarganya, ajak adiknya, kakaknya, putra-putrinya, buah hatinya, ajak kita ngaji bareng di sini. Kita makmurin setiap subuh. Hadirin ngaji di sini teman-teman TikTok, YouTube, Instagram juga. Kalau ada yang mungkin rumahnya dekat dari Masjid Muhammad Al-Fatih, bisa di Google, ada Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo, silakan hadir. Setiap subuh insya Allah ada kajian. Jumat ada hadiah yang mungkin bisa dibawa pulang. Nanti Kamis ada kajian Kamisa di waktu duha. Nanti sore ada kalburator, kajian Rabu selepas kerja dan ngantor sama gurunda kita Ustadz Faisal Wahidina. Ada kajian odol, one day, one line, 1 hari 1 baris bersama gurunda kita dari Madinah, Ustadz Jihad Nabil. Semuanya hadirin, dibuka gratis, tanpa bayar. Silakan jamaah yang mau datang langsung datang. Itu kan berusaha untuk wa aqimis shalah,
Bukan cuma membangun tempat sholatnya, tapi memakmurkan. Li dzikri. Tujuannya untuk apa? Ada pesanan-pesan tertentu? Tidak ada. Apakah hadirin mengira apa yang diberikan setiap Jumat itu ada pesan? Ustaz Irfan mau nyalek nih ya besok ya? Enggak. Itu dari dulu. Jamaah yang lama pasti tahu. Sejak bahkan masjid ini belum berdiri, betul? Masjid ini belum berdiri tapi udah ada Jumat Barokah, betul? Hadirin yang lama tahu. Ini bukan lagi pesanan-pesanan, ibu tolong jangan lupa ya nanti pilih A, pilih B. Nggak ada sama sekali. Dari siapa? Dari hamba Allah. Untuk siapa? Untuk hamba Allah. Dari masjid untuk umat, bawa maslahat. Jadi tujuannya untuk syiar, dirikan masjid, sholat, itu tuh cuma satu, li dzikri, supaya banyak manusia mengenal Allah, supaya banyak manusia mengenal baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, tidak sedang mengajak kepada kami, tidak sedang mengajak kepada ustadz, tidak sedang mengajak kepada organisasi, tidak sedang mau mengkotak-kotakan kepada hal tertentu, sama sekali enggak. Nahnu ikhwanan, kita ini bersaudara. Kita ini bersaudara jamaah. Mungkin jamaah ada yang beda. Ada yang dari Seribit, Kedeling, Paguan. Ada yang dari Ngawen, ada yang dari kota. Kita nggak lagi mau ngotak-ngotakin, enggak. Ini masjid. Allah berfirman, wa innal masajida lillah. Sesungguhnya masjid, dimanapun tempatnya, dimanapun negaranya, lillah. Masjid, kalau sudah disebut masjid, miliknya siapa? Allah. Adapun pihak pengelola yang diamanahkan, itu sebagai wasilah perantara untuk mengembalikan fungsi masjid sebagaimana mestinya. Jadi tujuan di masjid ini nggak untuk mengajak kepada salah satu pihak, salah satu komunitas, salah satu latar belakang tertentu, enggak. Tapi tujuannya apa? Wa aqimis salata li dzikri. Dirikan tempat sholatnya, makmurkan masjidnya, hadirkan program maslahatnya. Tujuannya satu, li dzikri, supaya manusia mengenal siapa? Allah. Selamat datang Pak Haji Dodi beserta ayahanda Pak Haji Dodi, ayahanda. Terima kasih dari Sapuran ayahanda, semoga Allah memuliakan ayahanda. Dari Sapuran nih jemaah, beliau Masya Allah. Pak ayahanda, Pak siapa? Pak Bambang, Masya Allah. Sehat ayahanda, barokah, Masya Allah, beserta keluarga besar. Semoga Allah memuliakan ayahanda sekeluarga dan hadirin semua dimuliakan Allah, amin ya rabbal alamin. Ibunda, ayahanda, hadirin, teman-teman, sahabat semua yang dimuliakan Allah, kita tuh nggak bisa deny. Memang fungsi masjid ini itu ya kembali ke li dzikri, supaya ingat Allah. Gak ngajak apapun mungkin namanya ya, apapun latar belakangnya, kita tujuannya satu, ngajak manusia kembali ke Allah, ngajak manusia kembali kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ajak ke Allah. Kita ngajak ke Allah. Kenal Allah, kenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu fungsinya masjid. Inna sa'ata atiyatun. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang dia usahakan. Ada nggak di antara kita yang tahu kapan kiamat terjadi? Dulu katanya 98, ternyata enggak. Dulu 2000 ya? Oh 2000 berapa? 2012. Ternyata enggak. Terus kemarin katanya belum lama tuh, 2023 atau 2024 gitu. Terus ternyata enggak ada yang bisa menebak kapan waktu terjadinya, menit berapa, detik berapa, dimulai dari mana, enggak ada satupun. Hatta bahkan Rasulullah SAW aja nggak bisa tahu waktunya terjadi kiamat kapan. Tapi Rasulullah SAW kasih clue sama kita.
Rasulullah SAW kasih ciri-cirinya sama kita. Apa ciri-cirinya? Saat kalian mendapati budak wanita melahirkan tuannya. Kata para ulama, ini arti harfiahnya sesuai dengan arti harfiah. Budak perempuan melahirkan tuannya. Atau ada arti yang lain, banyak anak-anak durhaka sama ibunya, sama orang tuanya. Ciri yang berikutnya, kata Nabi SAW, gak akan terjadi hari kiamat sebelum kalian mendapati wadhahara aklamin. Allah tampakkan pena tersebar luas. Hari ini pena tersebar luas gak? Tersebar luas. Cukup dengan sosial media dan cukup dengan ketikan jempol kita, tulisan kita bisa tersebar dibaca sama seantero dunia di jagat maya. Kata Nabi, gak akan terjadi kiamat sebelum kalian akan mendapati banyaknya laki-laki yang berdandan seperti perempuan, banyaknya perempuan yang berdandan seperti laki-laki. Ada gak? Ada. Gak akan terjadi hari kiamat sebelum kalian melihat merebaknya minuman di mana-mana dan kalian mudah mendapati minuman itu. Ada gak? Ada. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kalian mendapati pasar dengan mudah dapat diakses. Hari ini kita bisa belanja tanpa keluar rumah, bisa gak? Bisa pesan bakso tanpa harus keluar rumah, bisa nggak? Pesan mie ayam nggak harus keluar rumah, bisa nggak? Pakai ojek online, ketik, transfer, lalu terus datang. Ojek online, Pak, ojek online, Pak. Dia bawakan bakso, dia bawakan mie ayam. Itu yang Nabi maksud. Datang anak muda nanya ke Nabi SAW. Datang anak muda kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Apa yang Nabi jawab? Yang Nabi jawab sangat luar biasa. Nabi cuma jawab, ma'adattalaha. Memangnya kamu sudah persiapan apa untuk bertemu dengan hari kiamat? Terus pemuda ini jawab lagi dengan jawaban yang indah. Ya Rasulullah, saya nggak bersiap dengan banyaknya sholat sunnah, saya juga tidak bersiap dengan banyaknya puasa sunnah, tapi saya bersiap dengan saya mencintaimu ya Rasulullah. Persiapan saya cuma saya cinta aja sama anda ya Rasulullah. Jawab Nabi apa? Anta ma'aman ahbabta. Kamu besok akan dibangkitkan bersama pihak yang kamu cintai. Karena beliau mencintai Rasulullah, maka beliau akan dibangkitkan sama siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ini hadirin. Jadi esensinya bukan tentang hari kiamatnya. Kalau hari kiamat pasti terjadi dan nggak ada keraguan di hati orang beriman. Buat kita, kalau Nabi sudah bilang, udah final, end. Waktu itu Konstantinopel belum terbuka, tapi Nabi udah terucap, latuftahannal Konstantinia. Kalian pasti akan taklukkan, kalian akan buka Konstantinopel. Belum terjadi, tapi mata orang beriman visioner. Cukup Nabiku bilang apa, itu cukup bagiku. Ketika Nabi bilang akan terbuka, akan terbuka. Maka ketika kiamat pasti terjadi, buat kita yang beriman, gak pakai debat, kiamat pasti terjadi. Tapi yang jadi pertanyaan besarnya, tapi yang jadi big issue-nya buat kita punya persiapan apa? Kiamat kan nanti kebagi dua, kiamat sughra, kiamat kubra. Kiamat sughra apa? Kiamat kecil. Apa kiamat kecil? Kematian diri kita sendiri. Kira-kira hadirin, yang hadir semuanya di sini, bakal hidup selamanya atau pasti mati? Yakin? Hidup selamanya atau pasti mati? Berarti nggak ada keraguan ya, kita semuanya pasti mati ya. Ada yang mau hidup selamanya di sini? Nggak mau hidup selamanya? Kalaupun kita hidup selamanya, jangan selamanya deh, 200 tahun aja. Kayak apa hidup kita? Ini sekarang umur 40 aja udah welcome to the circle, ya kan? Saat kita duduk di sebuah restoran dan yang kita minum air putih, teh tawar, jus tanpa gula, itu rata-rata circle kita udah di atas 40 tahun tuh. Iya kan?
Kalau pesan udah kayak gitu, udah. Tapi kita mau bahas lagi zaman ini. Kalau tentang kiamat, nggak ada satupun yang bisa meragukan, dia pasti datang. Yang jadi pertanyaan besarnya, kita punya persiapan apa untuk bertemu hari itu? Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Allah akadu ukhfiha, merahasiakan waktunya. Kenapa dirahasiakan? Itu jazakullu nafsim bima tas'a, supaya masing-masing kita nanti dibalas sesuai dengan amal dan kadar amalnya. Coba kalau tahu waktunya kapan, baik-baik aja nanti kita. Tenang, kiamat tanggal berapa? 27 Mei 2025 misalkan, contoh. Udah dia bisa maksiat apain aja, nanti begitu masuk bulan Mei tanggal 1, taubat. Ya Allah, terima taubatku. Tanggal 27 Mei yang jalan-jalan kiamat, ucapkan la ilaha illallah. Enak dia, bisa disetting. Tapi kematian Allah rahasiakan, masa depan Allah rahasiakan, jodoh Allah rahasiakan pada awalnya, sebelum nanti pada akhirnya kita menikah lalu menjadi jodohnya pasangan kita. Hari kiamat Allah rahasiakan. Kenapa? Supaya kita perform dengan performa terbaik kita. Jodoh dirahasiakan supaya jemput jodohnya dengan performa terbaik. Rezeki dirahasiakan nggak? Tahun 2024 rezekinya Ibu Fulana, Mbak Fulana, Mas Fulan di 2024 Allah berikan 5 miliar. Tapi nggak Allah kasih tahu. Kenapa? Supaya terlihat mana yang effort, mana yang berusaha keras, mana yang berikhtiar, mana yang totalitas, mana yang menjaga profesionalisme kerjanya. Dan tersisihkan sendiri tadi. Makanya Allah buat rahasia. Kita nggak tahu. Allah sudah tulis apa di sana supaya kita ikhtiar. Siapa jodoh kita? Nggak tahu. Tapi kan mas mbak pada akhirnya menjemput jodoh dengan cara terbaiknya, ikhtiar terbaiknya, dengan performa terbaiknya. Kita nanti meninggal, tahu nggak jemaah? Bakal meninggal di kota mana, jam berapa, negara mana, dan dalam kondisi apa? Kita tahu nggak kita akan mati kayak gimana? Nggak ada satupun di antara kita yang tahu. Entah lagi ngajar, tahu, aduh jemaah sesek, meninggal. Atau mungkin kita lagi makan, keselak, meninggal. Atau kita pas lagi perform haji, pas lagi haji di wukuf di Arafah lagi berdoa, dicabut nyawanya, meninggal. Atau kita pas lagi apa, tapi kita punya pilihan untuk mengkondisikan diri kita tetap taat, always on, artinya selalu dalam pusara ketaatan, atau kita malah mau berseberangan dari pusara ketaatan. Itu pilihan. Yang jelas di antara dua pilihan itu sama-sama punya konsekuensi. Akadu ukhfiha, Allah rahasiakan waktunya. Allah rahasiakan kiamat kapan, Allah rahasiakan jodohnya siapa, Allah rahasiakan rezekinya sampai mati berapa, Allah rahasiakan nanti di masa depan kayak gimana, supaya kita do the best. I will do the best. Saya akan melakukan yang terbaik. Saya nggak tahu 5 tahun ke depan tuh akan ada apa, tapi yang saya punya, saya konsisten. Yang saya punya, saya disiplin. Yang saya punya, saya akan on time. Yang saya punya, saya akan kerahkan semua kemampuan saya. Nggak tahu masa depan 5 tahun mendatang itu akan seperti apa. Ada ketakutan muncul, ada keraguan itu muncul, tapi saya nggak mau merusak hari ini dengan meragukan sesuatu yang kadang sudah merenggut kebahagiaan saya di hari ini. Akhirnya hamba itu konsisten, disiplin, dan 5 tahun yang akan datang dia lihat buah dari disiplinnya 5 tahun lalu. Sama ketika Nabi nanya, ma'adatalah, emang kamu persiapan apa? Itu kan artinya, udah deh, kamu tuh jangan mikir tentang tanggalnya, waktunya, karena itu pasti datang kiamat. Tapi yang harus kamu lebih prioritaskan, coba deh persiapin, kamu tuh harus ngapain, apa bekalnya, apa persiapannya, amal soleh apa yang mau diperbanyak. Saya nggak bisa ceramah Ustadz, saya punya amal soleh juga sedikit, tapi soalan kendaraan prima, fasilitas harta, Allah lebihkan ke saya. Lewat jalur apa saya harus berjihad di jalan Allah? Dengan cara fasilitasi apa yang Allah sedang titipkan padamu. Ingat gak? Waktu ada seorang kaya datang ke seorang ulama, wahai syekh, saya nggak bisa punya ilmu seperti Anda. Ilmu saya dengan Anda bagaikan langit dan bumi, sangat jauh sekali.
tapi saya punya harta. Syekh itu bilang, mandalla alal khairi kafa'ili, fasilitasi hartamu, maka engkau dapatkan pahala sebagaimana orang yang kamu fasilitasi itu. Lalu Syekh ini menukil juga kata Nabi SAW, sebagaimana Nabi bersabda, itu juga hadis Nabi, mandalla alal khair. Beliau bersabda yang kedua, kalau orang puasa lalu dibuka puasakan sama orang lain, walaupun orang lain itu nggak puasa, yang nggak puasa dapat pahala puasanya nggak? Dapat. Sebagaimana kata Nabi, man fatara sha'iman kana lahu ajr wa ajru man sha'im min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Kalau kita walaupun nggak puasa, kita ini nggak puasa, sama sekali nggak puasa, tapi ada orang puasa, kita buka puasakan beliau, maka kita panen pahala puasa orang yang berpuasa, orang lain itu. Itu istimewanya menjadi fasilitator dalam kebaikan. Kenapa Nabi bertanya, ma'adat talaha, emang persiapannya apa? Ayo siap-siap. Jamaah tahu gak sih? Kita selama ini ngaji kayak gini, setiap subuh lagi berusaha ikhtiar rutin. Sebenarnya dalam rangka apa sih? Dalam rangka a'datta, dalam rangka a'datta laha, masuk dalam menjawab pertanyaan Nabi tadi. Emang kamu bersiap apa? Kita lagi bersiap, lagi i'dad, lagi nabung, lagi bersiap aja. Saya nggak punya harta sebanyak ibunda, kami nggak punya harta sebanyak ayahanda, kami juga nggak punya harta sebanyak mas-mas dan mbak-mbak yang hadir dengan kendaraan primanya, tanah sertifikatnya yang banyak sekali, aset yang di mana-mana, harta yang kian berlimpah dan luar biasa nominalnya. Kami nggak punya. Yang kami punya mungkin ikhtiar semangat istiqomah aja tiap subuh kita belajar bareng. Mudah-mudahan kalau ini Allah terima, Allah jadikan ini pemberat timbangan amal kita besok di hari kiamat. Itu aja yang kita punya. Tidak dengan harta, tidak dengan kuasa, karena kami juga bukan pejabat. Tidak dengan apapun jua, tapi sedikit ini mudah-mudahan kita ikhtiar bareng, kita belajar bareng, dicatat sebagai kebaikan. Maka doain jamaah, mudah-mudahan istiqomah, ikhlas, terbebas dari penyakit-penyakit ria, sum'ah, terbebas dari tujuannya cuma sekedar mencari dunia semata. Mudah-mudahan kita diikhlaskan niatnya, karena amalan baru akan diterima kalau amalan itu ikhlas karena Allah, bukan yang lain. Li dzikri, untuk mengingat Allah, bukan li fulan, bukan mengingat kepada fulan, tapi untuk mengingat Allah. Akadu ukhfiha, dirahasiakan waktunya supaya kita semangat. Dirahasiakan tempatnya, kejadiannya, peristiwanya, supaya kita tuh benar-benar serius. Coba anak kita tiba-tiba kelas 3 SMA, selamat Anda keterima di universitas A. Dia ini universitas favorit. Kalau sudah fix diterima, kira-kira kelas 3 belajarnya serius atau biasa aja? Hah? Kan udah yakin diterima. Ngapain saya? Dengan gak belajar aja saya udah pasti diterima, ngapain harus belajar? Pasti. Biasanya manusia gitu. Jamaah kalau punya tabungan 1 miliar sekarang, ngaji di sini atau enggak? Yakin? Ada tabungan 1 miliar, pilih jalan-jalan atau pilih ngaji? Amin ya Allah. Amin, ini karena semuanya ya Allah, pilih ngaji. Mudah-mudahan Engkau beri ya Allah sebelum 2025 kepada kami rezeki yang berkah, berlimpah, manfaat untuk banyak umat. Mudah-mudahan lebih dari 1 miliar ya Allah. Gak apa-apa banyak, yang penting barokah. Gak apa-apa banyak, yang penting barokah. Kita gak muluk-muluk. Gak apa-apa banyak ya Allah, yang penting berkah. Kan 1 juta tidak berkah kan 1 miliar tapi berkah lebih baik daripada 1 juta gak berkah. Begitu kan hadirin? Nah, balik lagi nih, dirahasiakan supaya kita do the best, perform terbaik. Udah jamaah, udah jangan mikir, dah yang penting lakuin aja yang terbaik.
Anak kita kalau dikasih tahu, kamu udah keterima nak, dia malas belajar. Ngapain belajar pah? Ngapain ikut apa sih namanya itu kalau yang primagama itu? Bimbel. Ngapain harus bimbel? Ngapain harus kursus? Ngapain harus les private? Ngapain harus datengin guru mahal-mahal? Ngapain harus tambahin ini? Ngapain harus ujiannya harus nilainya minimal 8, sekian? Orang saya udah lulus, udah fix keterima, ini universitas terbaik di Indonesia. Ngapain saya belajar? Kayak gitu mentalitas kadang-kadang sebagian kita. Masuk yang berbicara. Makanya dirahasiakan supaya ikhtiar bimbel, ikhtiar les privat, ikhtiar datang ke guru, ikhtiar belajar lebih tekun, ikhtiar bagi waktu luang kepada hal yang lebih manfaat. Dibagi supaya do the best. Do the best. Lakukan yang terbaik. Ini jemaah, saya ingat betul satu kalimat ini. Lakukan hal yang terbaik, performa yang bisa kita lakukan di hadapan siapapun. Karena kita nggak pernah tahu itu yang bisa jadi merubah kita selamanya. Itu yang akan merubah kita selamanya. Hadirin, kita nggak tahu. Kita lagi ngaji di depan 5 orang, kita do the best aja. Di depan 5 orang, do the best. Sama baiknya dengan di depan 50 orang, sama baiknya di depan 500 orang, do the best aja. Ternyata di antara 5 orang itu ada yang nanti menjadi titik balik dan tonggak batu loncatan buat orang itu kepada tahapan selanjutnya. Kita nggak tahu kan. Kemarin yang beliau yang punya Damarland, Mas Arif, semoga Allah memuliakan beliau, sedikit beliau cerita, ada seorang customer beliau bangun rumah senilai sekian miliar. Tapi dalam proses pembangunannya pernah ada salah. Lalu minta pondasinya dibongkar ulang. Sudah pondasi, rumah luasan 500 meter, beliau cerita. Beliau tetap bongkar dan beliau do the best. Lakukan yang terbaik. Demi kepuasan customer, demi kepuasan orang yang percaya untuk bangun rumah sama beliau. Singkat cerita, beliau nyampaikan keuntungannya itu sangat tipis, bahkan nyaris nggak ada untung sama sekali, impas. Tapi beliau do the best aja gitu. Oke, nggak apa-apa sih, do the best aja. Beliau punya komplainan, diturutin komplainannya harus bagaimana, disediakan semuanya. Pokoknya do the best, do the best, do the best. Ternyata dengan taufik dan izin Allah, beliau ini merasa puas, komplainannya merasa diakomodir dengan baik, ditanggapi dengan baik. Di balik orang ini, di belakangnya ada sahabat-sahabatnya yang besar, dan semuanya ibaratnya order kepada beliau semuanya. Kan kita nggak pernah tahu. Yang kita tolong mungkin, mohon maaf, orang sedang terjatuh, kita nggak kenal apa latar belakangnya, apa jabatannya. Ternyata motor terjatuh yang kita tolong itu adalah anaknya dari seorang ayah yang luar biasa, tinggi jabatannya, kita nggak tahu. Mungkin kita hormat, respect sama seorang sosok yang kita lihat berseragam security, tapi kita nggak tahu di balik security ini ada sosok jenderal yang dulu anak jenderal itu pernah dia tolong, kita nggak tahu. Makanya hadirin, do the best aja, lakuin aja yang terbaik. Kita boleh jadi nggak dapat dari situ, tapi Allah pastikan kita akan dapat di tempat yang lain. Dulu saya ngaji di Masjid Fatimah Garung. Jamaah mungkin tahu Masjid Fatimah Garung kalau dulu ngikut. Di Masjid Fatimah Garung jamaah tahu masjid itu luasnya berapa? 7 kali 8, 56 meter persegi. Masjid Fatimah Garung tuh sangat mungil. Dari masjid itu kita belajar bareng, ngaji bareng. Udah, lakuin aja, do the best. Berapa orang dulu? Berdua, bertiga, berempat, berlima, berenam. Dan kadang-kadang Allah titipkan lebih dari 6, tapi nggak apa-apa, lakuin aja yang terbaik yang kita bisa. Sampai Allah beri taufik, Allah beri izin, Allah beri kemudahan. Mudah-mudahan kita terus bisa belajar. Walaupun alhamdulillah sekarang 8 orang, 9 orang, tapi nggak apa-apa.
Kalaulah agak banyak paling 10 orang, tapi nggak apa-apa hadirin. Itu bonus-bonus aja dari proses perjalanan kita bersama. Jamaah lakuin aja yang terbaik. Jangan sibukkan kapan kiamat ya, aduh nanti gimana-gimana. Udah, persiapan aja yang terbaik. Masa depan gimana? Jangan khawatir tentang masa depan. Karena kekhawatiran kita tentang masa depan merenggut kebahagiaan kita di hari ini. Saya ulangi ya kata-katanya, jadiin status. Buat status hari Jumat. Jangan khawatir tentang masa depan, karena kekhawatiran kita tentang masa depan sudah pasti merenggut kebahagiaan kita di hari ini. Berbaik sangkalah kepada Allah tentang masa depan kita, karena Allah sebaik-baik penulis takdir untuk kita, baik di hari ini maupun juga di hari-hari yang akan datang. Karena kata Nabi, Allah selalu sesuai prasangka hamba-hambanya. Kita sangka baik aja kepada Allah, Allah pasti kasih yang terbaik. Bahkan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan bisa kita miliki, suatu hari nanti Allah pasti akan beri sama kita. Ibu gak pernah bayangin, Ustadz saya mau umroh dari mana? Udah ibu berpikir aja, saya pasti berangkat umroh. Saya pasti berangkat umroh, saya pasti berangkat umroh. Udah ibu mikir gitu aja. Ustadz tapi uang dari mana? Saya mau haji Ustadz. Udah, kalau berpikir uang, kita gak semangat nanti. Fikirkan, Allah itu baik, Allah itu maha kaya, Allah pasti panggil saya untuk berhaji, sekalipun tanpa mengeluarkan uang. Jamaah, kenal Mas Rizky kan? Mas Rizky yang biasanya membersamai kami, kenal kan? Lagi umroh sekarang. Kok bisa Ustadz? Kemarin kami ke acara Wang Sinawang, ketemu sama Ustadz, para Ustadz, dan ketemu sama seorang sahabat kami, pengusaha travel juga. Alhamdulillah walaupun kami sama-sama usaha travel, tapi beliau baik sekali. Terus ngobrol. Ketika ngobrol, Ustadz, itu yang ikut antum udah berangkat belum? Belum, kenapa mas? Izin saya berangkatin ya Ustadz dua-duanya. Ya Allah silakan mas, silakan. Rizky sekarang udah di Jeddah nih. Apa udah di Jeddah atau di Madinah kita? Tanggal 5 kemarin berangkat. Madan 19 besok berangkat. Mas Madan tanggal 19, Rizky tanggal 5. Alhamdulillah Rizky udah berangkat kemarin. Jam 2 siang pesawatnya ke Jeddah atau Madinah. Ketika ditanya, udah berangkat Ustadz? Belum mas. Saya izin berangkatin boleh Ustadz? Udah dengan senang hati silahkan gitu. Memang kami berdoa kepada Allah, ya Allah izinkan bisa memberangkatkan semua, syukur-syukur jamaah juga pelan-pelan nanti insya Allah berangkat. Tapi kan gak berharapnya kepada manusia, berharapnya ke Allah aja. Kadang jalurnya gak tahu, bisa lewat A, bisa lewat B, bisa lewat C, tapi cara Allah selalu unspeakable, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan unpredictable, gak bisa diprediksi dengan akal sehat. Tiba-tiba tergerak aja mau ke sana, tiba-tiba ada acara kelas UIR Zoom harus di kantornya Haji Dodi, tiba-tiba harus A, harus B, harus C, dan tiba-tiba beliau nyeletuk aja, Ustadz, itu tim antum selalu membersamai kemana-mana sama antum. Iya, udah berapa tahun? Dari yang pertama yang Ojo Leren dari Wong Apik, oh udah sekitar 3 tahun jalan ya Ustadz. Iya, ini jalan 3 tahun. Udah umroh Ustadz. Belum, doain ya mas, mudah-mudahan Allah beri karunia. Kalau izin saya umrohkan berdua boleh. Ya Allah jemaah, tugas kita itu cuma baik sangka aja sama Allah. Cuma baik sangka aja sama Allah. Jangan pernah naruh buruk sangka. Uang dari mana ya Allah? Umroh, saya kan uangnya terbatas. Hadirin, jangankan kita yang uangnya terbatas, ada orang sekalipun kalaupun hartanya banyak, hatinya belum tergerak, tetap aja jemaah enggak. Tugas kita tuh baik sangka aja, baik sangka sama Allah.
Ya Allah, Engkau baik, Engkau maha memungkinkan segalanya. Hamba udah sangat rindunya ya Allah. Bilang gitu, jujur sama Allah. Allah benarkan kejujuran kita. Allah jemaah, jangan pernah berharap sama manusia, pasti kecewa. Kalau kita berharapnya sama manusia, pasti kecewa. Tapi karena kita berharapnya kepada Allah, Allah pasti muliakan orang-orang yang berharap hanya kepada Allah. Tugas kita apa? Baik sangka sama Allah. Jangan pernah buruk sangka sama Allah. Jangan pernah underestimate Allah dengan bilang kayaknya nggak mungkin deh. Itu namanya menghina Allah. Aduh, ya Allah Ustadz, muluk-muluk us. Lah wong saya hari ini bisa makan aja sudah alhamdulillah. Ngapain muluk-muluk? Nggak boleh. Nggak boleh buruk sangka sama Allah. Baik sangka, ya Allah, saya pasti haji furoda, saya pasti haji tanpa antri, saya pasti dapat fasilitas terbaik dengan izinmu. Engkau yang menjamu, kan kata Nabi gitu ya, al-hujjaju wal-ummar wafdullah, kata Rasulullah SAW kan gitu. Kata Nabi, al-hujjaj wal-ummar wafdullah, jamaah haji dan jamaah umrah itu tamu spesialku, kata Allah. Da'ahum fa'ajabuh, aku yang mengundang mereka untuk datang, lalu mereka berusaha keras untuk datang memenuhi undanganku. Sa'aluhu fa'atahum, maka aku yang akan spesial servis mereka. Dari apapun yang mereka pinta, aku akan beri. Apapun yang mereka doakan, aku akan bagi. Apapun yang mereka mohonkan, aku kabulkan, aku perkenankan. Allahu Akbar. Tugas kita cuma satu. Kalau belum ada rezeki, baik sangka. Kalau sudah ada rezeki, bersegera. Diulangi. Kalau belum ada rezeki, baik sangka. Kalau udah ada rezeki, bersegera. Dah, jangan tunda-tunda. Jangan nunggu bulan depan. Istri saya punya kisah kenangan yang luar biasa. Sampai hari ini istri saya kalau cerita itu selalu bersyukur. Umi Arin tuh kalau cerita bersyukur banget. 2020 bulan Februari kami umroh. Februari akhir sampai Maret awal kami umroh. Dulu pilihannya cuma dua, Ramadan atau akhir Februari sampai awal Maret. Istri condongnya waktu itu mau Ramadan. Udahlah bah, kita umroh Ramadan aja. Kenapa Mi? Kan umroh Ramadan tuh pahalanya senilai haji bersama Nabi. Iya ya Mi, kata Nabi, al-umrah fi Ramadan ka haji ma'i. Umroh di bulan Ramadan tuh kayak haji bersamaku, kata Nabi. Jadi kan pahalanya gede banget bah. Udahlah besok kita umroh Ramadan aja. Tapi saya cuma bilang satu, Mi, emangnya Ramadan depan kita masih hidup atau tahun yang sama? Padahal Ramadan itu di bulan Juni, sama pilihannya antara Juni awal waktu itu, pokoknya Juni sama satu lagi di bulan Februari akhir. Saya cuma bilang, emangnya nanti Ramadan besok kita masih hidup ya? Ah iya juga ya. Akhirnya kami memutuskan antara dua pilihan, Ramadan atau akhir Februari. Kami putuskan akhir Februari. Dan jamaah tahu, kami pulang Maret, kurang lebih sekitar tanggal 10 atau tanggal 9. Itu tanggal 14 Maret, Mekah, Madinah, lockdown. Ditutup. 2 tahun gak bisa haji. 2 tahun gak bisa umroh. Kecuali hanya masyarakat-masyarakat sekitar Mekah. Dan orang-orang yang wilayah-wilayah dekat-dekat situ. Coba kalau waktu itu kita nunda, ntar aja dia Ramadan gak jadi umroh waktu itu hadirin. Coba kalau waktu itu kita nunda, gak jadi kita. Tapi karena emang masih hidup ya, ya udah ayo bersegera. Kita harus segera jemput panggilan Allah. Tapi kita masih ada nanti, Allah yang selesaikan. Kan kata Nabi, janji Nabi gitu. Kan Nabi bilang, siapa yang Allah dan akhirat tujuannya, dunia ditata nanti sama Allah.
ja'alallahu ghina fi qalbi, hatinya akan Allah lapangkan nanti. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang dalam keadaan tunduk terhina. Jangan sampai menyesal. Alih-alih kita bilang nanti Ramadan, tapi ternyata umur kita nggak sampai Ramadan. Bersegera, kalau Allah sudah panggil, bersegera. Jadi kebaikan buat kita insya Allah. Barakallahu fiik. Gak kerasa sudah jam 6. Baru bahas berapa ayat? Sampai ayat berapa tadi? 16. 15. Besok berarti kita bahas ayat ke-16, 17, 18, 19, 20. Yang pada intinya ma'adat talaha, kita persiapan apa dengan hari kiamat. Ayo bersiap yang baik, ayahanda, ibunda. Waktu transit kita ini gak lama. Di dunia ini kita sama transit, betul? Iya. Dan waktu transit kita ini kan gak lama. Kita transit untuk beberapa waktu sahaja. Jangan terlena, jangan terlupa bahwa di sini kita hanya transit. Kita akan melanjutkan perjalanan, dan episode itu jelas pasti datang. Ibunda ayahanda mudah-mudahan rezekinya berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah rahmah, sahabat-sahabat semuanya di TikTok, YouTube, Instagram juga Allah ganti dengan surga Firdaus tanpa hisab, dan kita semuanya juga kelak diperkumpulkan lagi di surga Firdausnya Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mohon doanya. Sedang penyelesaian gedung penghafal Quran yang ada di barat masjid, itu insya Allah kita akan finishing dalam waktu dekat. Hadirin, kalau ada yang mau ikut finishing, silahkan ya jamaah, bisa langsung ke Bank Muamalat 50900 18044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Dan mohon doanya, insya Allah tanggal 25 November 24 dan 25 hari Senin, hari Ahad dan hari Senin, insya Allah akan ada tamu Ustadz nasional, bahkan Ustadz internasional akan datang mengisi ke sini, yaitu Tuan Guru UAS, insya Allah, kalau Allah izinkan. Dan nanti kita pelan-pelan sedang mengurus mengantongi izin dari pihak yang berwenang. Mohon doanya, mudah-mudahan urus izinnya Allah mudahkan. Insya Allah tanggalnya mulai dari 24, rangkaiannya hari Ahad nanti akan banyak pengisi kajiannya. 25 gongnya ada Tuan Guru yang nanti akan membersamai kita di Masjid Muhammad Al-Fatih ini. Dan juga terbuka bagi jamaah yang mau ikut, entah itu sponsorship atau entah itu ikut membersamai untuk memfasilitasi segala kebaikan, kelangsungan acara. Hadirin bisa langsung hubungi Mbak Leha, admin masjid, 0851 7445 6070. Begitu ya jamaah. Dan insya Allah agenda setelah penyelesaian daripada gedung penghafal Quran akan ada pembebasan lahan untuk perluasan sekolah hafiz Quran, insya Allah. Jadi habis itu agendanya kita fokus ke agenda tablik akbar. Nanti kita lanjut ke perluasan lahan insya Allah. Mudah-mudahan Allah pilih harta kita, harta yang kekal abadi selamanya. Allah jadikan kita juga senantiasa semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih sudah membersamai. Ini hari Jumat jamaah, hari Jumat jangan lupa perbanyak apa? Sholawat. Karena kata Nabi, ini hari Jumat jangan lupa perbanyak sholawat. Karena kata Nabi, siapa yang bersolawat 1 kali, Allah balas sholawatnya berapa kali? 10 kali lipat dari 1 salawatnya yang dia ucap. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang salawat 1 kali, Allah balas 10. Maka salah satu amalan yang paling powerful dilakukan di waktu Jumat, amalan itu bernama sholawat. Dan hadirin, kalau kita mau hajat kita dimudahkan Allah, hidup kita diberkahi Allah, segala apapun yang sedang kita inginkan dan dambak-dambakan, Allah beri jalan terbaiknya. Caranya perbanyak sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah tahu nggak sholawat terbaik apa? Dan terakhir, apa sholawat yang terbaik? Tahu nggak hadirin? Sholawat apa? Sholawat apa sholawat terbaik? Sholawat Ibrahimiyah. Apa
Apa lafadznya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sholawat terbaik, namanya sholawat Ibrahimiyah. Mari amalkan, mari sebarluaskan, mari menjadi jariah buat kita bersama-sama. Teman-teman silakan scan QRIS yang ada di bawah. Kalau mau ikut membersamai finishing, dikasih aja keterangan untuk finishing gedung penghafal Quran yang ada di barat masjid. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat 2 bulan lagi mudah-mudahan selesai. Syukur-syukur lebih awal dari target yang ditargetkan. Semoga ini jadi jariah yang kekal sampai hari kiamat kelak. Ini santri-santri kita, penghafal-penghafal Quran, anak-anak Esaki. Sebentar lagi juga ada yang 3 juz, Mbak Edlin, dengan ada mbak-mbak yang lain juga nanti nyusul. Mudah-mudahan ada mas-mas juga yang hebat-hebat. Alhamdulillah jamaah 1 tahun 3 juz, 1 tahun bahkan OTW 4 juz. Itu mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita. Dan jangan lupa, kalau kita mau anak-anak kita menjadi penghafal Quran, ya orang tuanya yo melu ngafal, ya kitanya ikut ngafal lah, walaupun 3 gitu nggak apa-apa, yang penting kita ikut ngafal. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, sedikit tadi terlupa. Termasuk teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau menyumbangkan apapun barang-barang bekasnya untuk Masjid Maf, baik pakaian atau apapun yang mungkin sudah tak terpakai, silakan nanti bisa berkomunikasi ke admin Masjid Maf Mbak Leha. Yang tadi nomornya 085174456070 ke admin Mbak Leha. Beliau admin Masjid Maf, nanti bisa langsung sampaikan ke beliau untuk bisa dikirim ke Masjid Muhammad Al-Fatih. Karena beberapa pakaian-pakaiannya insya Allah akan lebih bermanfaat insya Allah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam keluarga di rumah ya jamaah. Jangan lupa udah disiapin sarapan di bawah. Ayo kita nanti mungkin bisa menikmati sarapan yang ada di bawah. Dan nanti pulang silahkan bawa sayur dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat Sayyidul Ayyam. Barakallahu fikum.